Ada orang guys yang kakinya cuma satu, dia memutuskan untuk bahagia. Dan ada orang yang lengkap kakinya ada dua, tapi nangis terus, sedih terus, galau terus. Ya nggak sih? That's why katanya kebahagiaan itu adalah keputusan pribadi. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa April 2024 untuk Scorpio Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Bulan April akan segera berlalu guys. Sebelum kita masuk ke bulan Mei, ayo kita lihat dulu kira-kira pesan penting apa yang perlu kamu ketahui di beberapa hari tersisa ya di bulan April ini. Kurang lebih sekitar 7 hari ke depan. Oke, ada jaminan di dalam hidupmu saat ini Scorpio. Buang dia Scorpio, jahat banget. Oke, dan mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini kamu akan segera bisa mengantisipasi atau punya preferensi ketika situasi yang terbaca di readingan ini nanti akan terjadi sebelum tanggal 30 April 2024. Oke? Oke. Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus ya, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Oke. Selain itu ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu Scorpio. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga, whatever. Silahkan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya ya. Dan ini tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan video extendednya guys, karena masuk dalam kategori mini video. Singkat-singkat saja, walaupun singkat aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Kita langsung lihat saja. Yang pertama dimulai dari oracle dulu. Kenapa miring ini kamera? Apa karena kamu otaknya juga miring Scorpio? Sorry guys, ya aku juga Scorpio. Aku tidak akan sesama Scorpio dilarang saling saling memiring-miringkan ya. Oke, ayo kita lihat dari kartu oracle-nya dulu. Halo. For Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Scorpio di sisa April 2024. Terima kasih Scorpio. Gung gung gung. Tune into your inner peace. Tune itu artinya gini. Kalau radio zaman dulu tau nggak sih ada tuning, kata itu tombol biasanya agak kayak bundar begitu guys, kayak menyerupai silinder, whatever. Oke, nggak ada. Ya tuning itu kan kita kan muter-muter begini mencari frekuensi. Sebenarnya tuning itu artinya adalah menyamakan dengan frekuensi. Oke, misalnya ini 98 FM. Dan kemudian kita ada di sini, ketika tuning kita naik ke des. Pas ketemu di 98 FM maka kita akan mendengarkan radio yang memang dipancarkan di frekuensi 98 FM begitu ya. So this is your inner peace katanya. Kamu disuruh tune in ke sini. Just. Oke, berarti saat ini ketika menonton readingan ini Scorpio, kamu itu tidak sedang tune in atau tidak satu frekuensi dengan inner peace, kedamaianmu dari dalam ya guys. Biasanya kalau ini kejadiannya begini seperti yang dikatakan kartu ini, kamu itu sedang melihat kebahagiaan orang lain. Harusnya aku tuh bahagia kalau berada di posisi dia. Harusnya tuh aku bahagia kalau punya uang sebanyak dia. Harusnya aku itu bahagia kalau punya posisi seperti dia. Harusnya aku itu bahagia kalau punya keluarga atau sudah menikah seperti dia. Harusnya aku itu bahagia. Itu yang kamu lihat saat ini. Kamu tidak tanya ke dirimu sendiri sebenarnya kebahagiaan seperti apa yang kamu inginkan, because you always focus to the X factor, faktor luar ya, mengenai kebahagiaan orang. Kamu mungkin melihat orang yang bisa jalan-jalan terus kerjanya, enak banget hidupnya, pasti bahagia banget deh kalau seandainya aku bisa kayak dia. Padahal sebenarnya kalau kamu tanya ke dirimu sendiri Scorpio, kamu gak suka jalan-jalan ya. Atau kamu lihat misalnya ada yang sudah menikah dan kemudian punya anak, mereka jalan-jalan misalnya di taman pagi hari pas Car Free Day, dan kamu lagi Car Free Day sendirian misalnya Scorpio. Enak banget ya kalau udah punya istri, kalau udah punya suami dan punya anak.
Padahal sebenarnya kalau ditanya jujur-jujur ke kamu tuh nggak pengen berkeluarga. It's like that ya. There is something within you katanya yang adalah standar kebahagiaan versimu sendiri. Itu yang perlu kamu fokuskan supaya kamu bisa tune in di situ. Once kamu sudah menemukan standar kebahagiaanmu, maka kebahagiaan orang lain itu akan menjadi milik mereka dan kamu bisa pahami whatever you do, whatever I see outside me, I still have my own happiness. You need to find that, Scorpio. Pasti sudah ada guys. 98, FM tadi sudah ada, sudah mengudara. Penyiarnya sudah mulai bicara dan kemudian lagu-lagunya udah mulai diputar. Kamu hanya perlu tune in ke situ supaya bergetar di vibes atau di frekuensi yang sama, yaitu your inner happiness. Kalau aku tanya saat ini Scorpio, apakah kamu sudah tahu standar kebahagiaan versi kamu guys? Itu yang paling penting. Karena banyak orang pengen bahagia tapi dia nggak tahu kebahagiaan itu seperti apa menurut dia. Ingat guys, semua kebahagiaan within, di dalam. Kita nggak bisa, kita mungkin bisa kayak dapat kayak dapat preference lah ya mengenai this is the way atau the situation to be happy. Tapi belum tentu akan cocok sama kita. Belum tentu akan pas atau klop sama kita. Kebahagiaan itu selalu merupakan keputusan pribadi manusia. Ada orang guys yang kakinya cuma satu, dia memutuskan untuk bahagia. Dan ada orang yang lengkap kakinya ada dua tapi nangis terus, sedih terus, galau terus. Ya gak sih? That's why katanya kebahagiaan itu adalah keputusan pribadi. Ada orang yang gak punya apa-apa, besok mau makan apa juga gak tahu. Dan ada orang yang setiap hari membuang-buang makanan, tapi yang membuang-buang makanan ini selalu sedih, merasa hidupnya gak cukup, berkekurangan. Sementara yang besok gak tahu mau makan apa itu bisa ketawa-ketawa guys. Kalau besok kita gak makan, kita puasa aja ya, dia bilang begitu ke keluarganya. Ya keluarganya pada gitu semua ketawa ngakak. Mereka kemudian besok puasa. Sementara yang tadi punya banyak makanan besok membuang makanan. But this two type of person different dalam hal kebahagiaan. Jadi kalau kamu sudah bisa tahu bahwa kebahagiaan adalah keputusanmu sendiri dan kamu menentukan situasinya, maka kamu bisa menuju ke situ. Atau kalau lebih ikhlas lagi atau lempeng lagi katanya, no matter what the situation, I choose to be happy. Itu biasanya orang yang sudah ikhlas banget guys ya. Kadang-kadang kadang-kadang itu bisa jadi kayak not ambitious, oke. Jadi dunia ini ya udahlah, mau gimana juga nggak akan pernah bisa maksimal. Kita di dunia ini kan akan selalu serba kurang ya. Hari ini gaji 10 juta akan tetap kurang juga guys. Pengen 15 juta, udah dapat 15 juta kurang lagi, pengen 20 juta. Nggak akan udah-udahnya dunia ini. Jadi whatever will be will be. That's the way I choose to be happy. Ada orang yang seperti itu. Nah aku mau bertanya sama kamu Scorpio, kira-kira standar kebahagiaan kamu seperti apa? Itu yang perlu kamu tune in. Jangan melihat orang lain tapi dirimu sendiri. Misalnya bahagiaku saat ini adalah Ray ketika aku bisa pagi-pagi bangun tidak perlu terburu-buru. Karena dulunya aku terburu-buru terus, dikejar waktu, jangan sampai telat, jangan sampai terlambat ke kantor. Nah, entah apapun yang berubah dalam hidupmu dan kemudian kamu jadi bisa mengalami morning in peace katanya. Dan kemudian itu yang perlu kamu tune in untuk tetap seperti itu. Atau kalaupun misalnya saat ini kamu selalu saja sibuk dan kamu pengen tune in di kebahagiaan tenang, maka you need to do something to make yourself in peace. Yang jelas standarnya adalah kamu katanya, because tune in into your inner peace. Kacau balau berarti ya guys. Di April ini kamu kacau balau banget Scorpio, dan you need to tune in into your happiness ya. Kelpan the Almighty atau kelpan Dark Angels, False Scorpio, kolektif Sun Moon Rising Venus and Mars. Yang perlu diketahui oleh Scorpio di sisa April 2024. Terima kasih. Bagaimana dengan full moon reading guys? Apakah kalian sudah lihat purnama di Scorpio? Judgment ya. Ini ultimatum ya guys, peringatan dari universe. Oke, mengenai regression atau penyesalan, kamu tuh kayak menyesali situasimu saat ini katanya Scorpio. Oke, no matter what ya guys. Kalau kita kembalikan tadi contohnya ke si yang cuma punya satu kaki, mari kita tanya ke dia, apa alasannya kenapa kamu punya satu kaki? Aku kecelakaan Ray. Kalau dia balas begitu, dia jawab begitu ke aku, kalau dia memilih untuk menyesal, dia pasti akan menyesali
tanggal ketika dia celaka. Kenapa aku keluar rumah tanggal segitu? Look at this one guys. This is the difference between people who know how to be happy and people who doesn't know how to be happy. Kalau dia memilih untuk menyesali tanggal tersebut, misalnya itu kejadiannya 2 tahun yang lalu misalnya, setiap hari dia menyesali, dia tidak akan bisa berada in state of peace. Berarti no happiness. Apakah ada gunanya guys dia menyesali kenapa dia keluar 2 tahun lalu di tanggal itu? Apakah itu akan mengembalikan kakinya? No. Karena itulah dia memilih untuk whatever will be, will be. Keadaan sekarang saat ini adalah kakiku cuma satu, I choose to be happy. Kamu tipe Scorpio yang menyesali sesuatu. Jadi kalau kamu adalah tadi Scorpio si berkaki satu, setiap hari kerjaanmu adalah memikirkan kenapa aku keluar rumah 2 tahun lalu di tanggal segini, sampai aku kecelakaan dan kakiku hilang satu. Itulah kamu saat ini, Scorpio yang resonate dengan readingan ini. Dan kemudian judgment datang, stop it. Woi Scorpio, you don't need to think about that anymore, because the past is the past. Berarti baunya ini Scorpio adalah kejadian di masa lalu yang masih kamu pikir-pikirkan hingga saat ini, sehingga membuat kamu menyesal selalu atau kembali ke masa lalu untuk menyesali masa lalu, dan kamu tidak bisa memutuskan untuk bahagia di masa sekarang. The Two of Wands lagi-lagi Scorpio, kamu akan menjauh. You don't make peace with your heart. Kamu akan mencoba untuk melupakan regression atau penyesalan ini, bukan berdamai dengan penyesalanmu. Entah, I don't know. Ini kayaknya masih jangka panjang guys ya. Jadi kamu itu sebelum April ini kayak diminta untuk mengclearkan semuanya sebelum April berlalu, supaya di Mei kamu bisa masuk new beginning. Apapun situasimu saat ini Scorpio, sayangku, yang berkaitan dengan masa lalu yang tidak bisa kamu ubah lagi, you just need to accept that. It's okay. I'm okay in this situation. Kenapa? Karena kamu udah kena adjustment guys. Peringatan. Kamu udah gak boleh lagi menyesali masa lalu tersebut. Kalau biasanya adjustment ini datang, kamu berada di jalur yang salah. Berarti mode menyesali masa lalu sampai tidak bisa enjoy masa sekarang adalah jalan yang salah yang kamu pilih. Kalau kamu masih terus berada di jalan yang salah, berikutnya adalah The Tower. Bukannya keadaan akan semakin membaik Scorpio, keadaan akan semakin memburuk. Karena masalah ya guys. Begitu The Tower datang, kita bicara tentang malapetaka. Gak ada The Tower memperbaiki keadaan menjadi menyenangkan. Enggak. Masalah yang dikasih, hukuman yang dikasih. Apapun penyesalanmu di masa lalu itu, clearkan katanya sebelum 30 April. Gimana lu pikir Ray, bukan lu yang jalanin? I don't know guys, I'm only a tarot reader. Kalau seandainya universe bilang lanjutkan Scorpio, masa berkabungmu masih boleh kamu perpanjang nak sampai dengan akhir Desember 2024. Kalau universe bilang begitu, maka the judgment tidak akan datang. Justru malah sudah tidak ada cerita masa berkabung tentang masa lalu. You need to move on to a new state in your life. Apapun situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, kehilangan pekerjaan, di PHK, kehilangan pasangan, putus cinta, hancurnya bisnis, yang intinya adalah membuat kamu menyesal saat ini, berarti itu berkaitan dengan kesalahanmu di masa lalu. You need to let go guys. You need to let go ya. Jangan menghindar atau lari atau kabur dari hal tersebut, tapi diikhlaskan katanya. Cara ikhlasnya, dengan mengikhlaskan itu kamu tune in into your inner peace. Damai dulu. Setelah kamu nanti damai, baru kamu bisa merasakan kebahagiaan di keadaanmu saat ini. Agak sulit itu memang untuk Scorpio ya, agak sulit guys. Karena kalian itu segala sesuatunya mendalam sekali, termasuk dalam hal penyesalan pun mendalam sekali. But there's nothing you can do anymore Scorpio. There's no option for you guys. Judgment. Mau kamu berdoa gimana pun, tolong supaya aku memperbaiki masa laluku, kamu gak akan bisa pernah memperbaiki masa lalumu. Masa sekarangmu yang kamu betulkan supaya masa depanmu tidak seperti yang sekarang. Oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu Scorpio Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa April 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Scorpio. Thank you very much. Dadah guys.